Sobat milenial, layanan Pay Later, Buy Now, Pay Later atau dikenal beli sekarang, bayar nanti sedang trending dan digandrungi oleh masyarakat. Banyak yang berdebat soal pemakaian sistem pembayaran ini. Sistem pembayaran Pay Later cukup menarik karena saat ini aplikasi e-commerce dan aplikasi keuangan lainnya juga banyak yang menawarkan penggunaan Pay Later bagi penggunanya. Dengan adanya Pay Later, kamu bisa dengan mudah mendapatkan barang yang kamu mau tanpa harus membayar terlebih dahulu. Ada yang pro untuk memakai sistem pembayaran Pay Later, namun ada juga banyak yang kontra. Nah, Sobat Milenial, tim yang mana nih? Keuangan Milenial kali ini akan membahas Pay Later, kawan atau lawan untuk kamu. Pengertian Pay Later. Menurut Otoritas Jasa Keuangan, Pay Later merupakan layanan yang memberikan dana untuk transaksi dan kemudian dibayarkan di kemudian hari. Para pengguna Pay Later bisa memutuskan untuk membayar belanjaannya di bulan yang akan datang. Selain itu, kamu juga bisa memilih pembayaran dengan cara cicilan. Umumnya, penyedia jasa Pay Later memberikan pilihan tenor cicilan beragam seperti 3 bulan, 6 bulan, atau bahkan 12 bulan. Alasan lain Pay Later digemari adalah proses pendaftarannya yang sangat mudah. Pengguna bisa mengakses pinjaman tanpa harus terdaftar sebagai nasabah di suatu bank. Kegemaran dalam menggunakan fitur Pay Later membuat bisnis pinjaman uang atau Pay Later menjamur. Bahkan sebuah riset menyebutkan bahwa pengguna Pay Later diproyeksikan akan tumbuh 3 kali lipat atau 200% di tahun 2024. Proyeksi ini salah satunya didasarkan pada perkembangan fitur yang mampu melengkapi platform e-commerce dan platform lainnya seperti EduTech, HealthTech, dan AgriTech. Pertumbuhan layanan Pay Later sebagai metode pembayaran di e-commerce sendiri telah melampaui adopsi masyarakat dari layanan kartu kredit milik perbankan. Dalam hal ini, pertumbuhan kartu kredit hanya terbatas di kisaran 5%. Sedangkan fitur Pay Later mampu tumbuh sekitar 17%. Hal ini juga dapat menjadi indikator bahwa Pay Later semakin dibutuhkan. Alasan menggunakan Pay Later. Pertama, Pay Later memiliki keunggulan sebagai metode pembayaran secara berkala dan memberikan kemudahan akses kredit digital bagi konsumen, sehingga membuat jumlah penggunanya terus bertambah. Kedua, Pay Later memiliki fleksibilitas dengan adanya pilihan pembayaran cicilan. Ketiga, Pay Later bisa membantu pengguna yang sebelumnya mengalami kesulitan mendapatkan kredit. Dan yang terakhir, metode pembayaran Pay Later dirasa aman karena terintegrasi dengan e-commerce yang sudah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Keuntungan Pay Later, praktis dan mudah. Melalui metode pembayaran Pay Later, semua transaksi yang kamu lakukan dapat berjalan dengan mudah. Kamu hanya perlu memilih barang yang diinginkan, lalu membayarnya pada waktu jatuh tempo yang telah ditentukan. Proses yang cepat. Proses pendaftaran aplikasi Pay Later sangat mudah dan cepat. Kamu tidak perlu tergabung sebagai nasabah suatu bank terlebih dahulu. Melalui aplikasi Pay Later, kamu tidak perlu pergi kemanapun, hanya bermodalkan gadget dan beberapa syarat yang diperlukan. Kamu dapat mendaftar akun Pay Later dari rumah. Kamu cukup mengisi data diri dan mengunggah selfie dengan KTP, lalu kamu akan segera terdaftar untuk menggunakan fitur Pay Later. Umumnya proses pendaftaran Pay Later hanya membutuhkan waktu yang cukup singkat,
yaitu 1 kali 24 jam. Tidak perlu membawa uang cash. Kamu dapat menggunakan aplikasi PayLater sebagai pengganti uang. Dengan kelebihan tersebut, uang yang kamu miliki akan lebih aman dari resiko seperti kehilangan atau dicuri. Apalagi jika kamu ingin berbelanja dalam nominal yang besar, namun takut membawa uang dalam jumlah banyak. Banyak promo menarik. Untuk mendapatkan pengguna, aplikasi PayLater umumnya memberikan promo berupa potongan harga pada penggunanya. Tidak jarang, pihak penyedia PayLater memberikan potongan harga yang cukup besar. Kamu bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan barang impian dengan harga yang lebih terjangkau. Kekurangan aplikasi PayLater. Apakah kamu pernah mendapatkan telepon panggilan oleh pihak PayLater akibat temanmu tidak membayar utangnya? Atau kamu sendiri pernah merasakan penagihan PayLater yang membuat kamu tidak tenang? Dua kasus tersebut merupakan contoh dari kerugian penggunaan PayLater yang tidak dapat dilunasi. Berikut beberapa kekurangan penggunaan aplikasi PayLater. Kebiasaan berutang. Sobat milenial, jika kamu terlalu sering menggunakan aplikasi PayLater, maka kamu akan terbiasa membeli sesuatu sesuai keinginanmu dengan cara berutang. Tentu saja, berbelanja dengan cara seperti ini tidak dianjurkan, mengingat terdapat bunga dalam setiap transaksi yang dilakukan. Kebiasaan hidup boros. Kemudahan metode pembayaran menggunakan aplikasi PayLater dapat menyebabkan penggunanya merasa bahwa memiliki suatu barang akan sangat mudah. Hal ini dapat mengakibatkan ketagihan yang lama-kelamaan menimbulkan sifat boros pada diri seseorang. Oleh karena itu, ketika ingin menggunakan